Swastiastu. Para hadirin yang saya hormati, pertama-tama mari kita aturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa. Karena berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini pada acara New Normal New Me. Setelah hampir 3 tahun kita mengalami musibah yang mengguncang seluruh dunia, bahkan Indonesia, yang disebabkan oleh COVID-19. COVID-19 merupakan salah satu penyakit yang disebarkan oleh virus SARS-CoV-2 yang merupakan salah satu jenis coronavirus. COVID-19 disebarkan melalui percikan yang keluar ketika kita batuk ataupun bersin, dan virus penyakit ini disebarkan dari satu orang ke orang yang lain. Pandemi COVID-19 sangat memberikan dampak yang sangat signifikan dari berbagai sektor yang ada di Indonesia. Salah satunya sektor perekonomian. Di Bali, yang dikenal sebagai destinasi pariwisata, terpaksa harus ditutup karena tidak adanya pengunjung yang datang ke Bali karena pengaruh dari COVID-19 tersebut. Penerapan PSBB yang dilakukan pemerintah tentu saja memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan orang-orang yang berada pada industri perhotelan. Para pemilik industri perhotelan memutar otak bagaimana caranya agar mengecilkan biaya produksi yang mereka lakukan. Pertama, dengan cara melakukan PHK massal kepada para karyawan, dan selanjutnya bahkan menutup hotel tersebut agar tidak mengeluarkan biaya produksi yang lebih tinggi lagi. Dengan keadaan yang terus-menerus terjadi, pemerintah menerapkan kebijakan baru di mana new normal merupakan tatanan kehidupan yang baru yang membuktikan bahwa pemerintah sadar akan adanya COVID-19 dan seberapa besar dampak dari virus tersebut. Pemerintah Indonesia telah memberikan panduan bagaimana kita harus beradaptasi dengan menggunakan new normal pada kehidupan kita sehari-hari maupun pada pekerjaan kita. Berikut merupakan beberapa panduan beradaptasi ketika di dunia kerja dalam menghadapi COVID-19 dengan menerapkan new normal. Pertama, melakukan pengecekan suhu di depan pintu masuk karyawan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah orang tersebut sehat dan layak untuk bekerja, sehingga tidak akan menimbulkan kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Yang kedua, mewajibkan para pekerja untuk menggunakan masker. Tentunya hal ini harus dilakukan guna mencegah penularan virus COVID-19 yang cara penyebarannya melalui saluran pernafasan percikan saluran pernafasan yang dihasilkan ketika kita batuk ataupun bersin. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mengatur nutrisi makanan karyawan tersebut. Kita dianjurkan untuk memakan makanan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk dan lain sebagainya. Hal ini berguna untuk meningkatkan imunitas kita atau kekebalan tubuh kita. Yang keempat, mengatur waktu kerja karyawan. Di sini diharapkan pengaturan waktu kerja karyawan diharapkan tidak terlalu panjang sehingga karyawan dapat beristirahat dan dapat menjaga kesehatan mereka, kekebalan tubuh, imunitas yang dimilikinya. Yang kelima, selalu menerapkan social distancing. Ini merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh semua orang untuk menghindari penularan virus tersebut. Selain dengan memberikan acuan atau pedoman bagaimana cara kita untuk beradaptasi dengan kehidupan normal, kita juga memerlukan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan new normal yang ada pada saat ini. Lalu,
Apa saja caranya? Yang pertama, selalu memperhatikan kebersihan lingkungan kerja kita. Karena jika lingkungan kita bersih, maka virus-virus tersebut tidak akan dapat menular dengan mudah, karena tubuh kita akan menciptakan imun yang akan membentengi diri kita dari virus tersebut. Yang kedua, memberikan lebih banyak sarana fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, petunjuk lokasi sarana cuci tangan. Yang keempat, poster edukasi tentang tata cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang selanjutnya, menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol sebesar 70% di beberapa titik yang ada di lingkungan kerja, seperti di ruang rapat, seperti pintu masuk, ruang rapat, pintu lift, dan lain sebagainya. Sekian beberapa uraian bagaimana cara kita beradaptasi menghadapi COVID-19 dengan metode atau menerapkan metode new normal di kehidupan kita sehari-hari. Semoga hal ini dapat memberikan dampak atau manfaat yang baik bagi kalian semua yang mendengarkan. Akhir kata, jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selamat malam. Om Santi 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 Om.